Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Yakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Syamsul Islam Ibnu Ayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang faslun fi ahkamil hosbi atau pasal yang menerangkan tentang hukum-hukum ghusl. Wa huwa lughatan ahdu syai'in dulman mujaharatan. Dan kata ghusl menurut lughah atau menurut bahasa yaitu mempunyai makna mengambil sesuatu secara aniaya dan terang-terangan. Jadi kita mengambil barang yang sohibul hoir atau punya orang lain dengan cara aniaya, dengan cara mencelakai atau dengan cara apa yang terang-terangan. Wa syar'an istila'u ala haqqil ghairi udwanan wa yurja'u fil istila'i lil 'urfi. Sedangkan menurut syara, ghusub ialah menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya dan dikembalikan pengertian yang tadi menguasai itu menurut 'urf. Jadi secara syarat ghusub itu menguasai haknya orang lain. Maksud menguasai haknya orang lain ya kita mengambil barang orang lain yang secara hak, secara zahir atau batiniahnya itu bukan milik kita sendiri, melainkan milik orang lain. Dan juga sama seperti dalam lughahnya, yaitu dengan cara aniaya. Wa dakhala fi haqqil ghairi ma yasihhu husbuhu mimma laisa bimalin kajildi maitatin. Termasuk juga ke dalam hak orang lain adalah segala sesuatu yang sah menghusubnya berupa barang yang bukan bentuknya uang. Jadi kita menghusub juga bukan cuma dalam bentuk uang atau bimalin, melainkan juga kajildi maitatin, seperti kulitnya bangkai, itu juga termasuk ghusub. Jadi digarisbawahi, ghusub itu bukan cuma sekedar uang bimalin, tetapi juga bisa berupa barang. Wa kharaja bi udwanin lil istila'u ala malil ghairi bi aqdin. Dan kecuali dengan cara aniaya adalah menguasai atas harta orang lain dengan suatu akad. Jadi kecuali menganiayanya itu atau menguasai harta orang lain itu sudah ada akad sebelumnya. Nah, nanti akan masuk ke bab doman atau bab tanggungan. Wa kharaja bi udwanin lil istila'u ala malin ghairi yaqtin. Tadi ya, wa man ghasaba malan li ahadi lazimahu radduhu. Dan bagi seseorang yang menghosop mali li ahadin, hartanya seseorang, lazimahu radduhu, maka secara wajib itu radduhu, mengembalikan barang seseorang yang dighosop. Atau si ghosib itu seorang yang menghosop itu mengembalikan barangnya kepada seseorang yang dighosop. 5 liki walau hurima ala raddihi ad'afa qimatihi. Dan juga terkena tanggungan atau menggantinya itu dengan lipat ganda harganya. Jadi contoh, ketika kita mengambil barang dengan harga 5.000, maka kita harus mengembalikannya dengan lipat gandanya, yaitu 10.000. Wala zimuhu aidon arsyunaksin inna koso kaman hozoba sauban falabithuhu au nakoso bi ghairi lubsin. Wala zimuhu aidon, dan juga diwajibkan lagi baginya arsyunaksin, untuk menambal kekurangan, inna koso kaman hozoba sauban. Ketika barang yang dighosop itu sudah ada kekurangan, seperti halnya kita ghosop sauban, pakaian, falabithuhu aw naqasa bi ghairi lubsin, kemudian dia memakainya atau harta itu berkurang karena dipakai. Jadi kita wajib mengembalikannya. Contohnya kita menggosok pakaian dan
pakaian itu sudah kita pakai dan terjadi kerusakan, contoh kancingnya itu copot, maka kita wajib mengembalikan kepada seseorang yang digosok tersebut. Si gosip ini mengembalikannya harus dalam keadaan ya sebelum digosok barang itu kan masih bagus. Nah, kita mengembalikannya juga harus dalam keadaan bagus. Walazimuhu aidon ujrutu mithli amma law naqasa maghzubun bi rahsi si'rihi fala yadmanuhu al-ghasibu 'ala as-sahihi. Dan wajib juga ujratu mithli, memberikan biaya sepadanya atau secara mithilnya. Amma law naqasal maghzubu, ketika maghzub itu barang yang digosok, birahsi si'rihi fala yadmunuhu, itu berkurang sebab harganya menjadi merosot turun, maka menurut qaul yang sahih ala sahihi, itu si ghosib atau seseorang yang menggosok itu tidak wajib menanggung gantinya. Contoh, ketika kita mengambil ya contohnya saja yang paling murah permen lah, itulah kan permen itu kan harganya 500 dapat 2. Nah, di sini kita mengambil 1. Otomatis itu kan tidak ada ujratu mislih, tidak ada sepadaannya. Dalam uang pun tidak ada, sekarang sudah tidak ada 250 perak, itu sudah tidak ada. Maka di dalam qaul yang lebih sahih itu tidak wajib menggantinya si ghosib ini. Wa fi ba'di nusahi wa man ghusaba malam ri'in ujbiru ala radihi. Namun di dalam sebagian keterangan wa man ghusaba malam ri'in ujbiru ala radihi, bahwa siapa saja yang menggosok harta seorang maka dia harus dipaksa untuk mengembalikannya. Nah, mengecualikan di dalam sebagian nasah itu seseorang yang menggosok itu harus mengembalikannya secara paksa. Jadi nasah ini mengecualikan tadi qaul yang walazimuhu aitun ujratu mithli. Dan fa'in talifal maksubu dominahul ghosibu bimithli in kana lahu ayal maksubi mithlu. Apabila barang yang maksub itu talif atau yang di maksub itu barangnya itu rusak, dominahu al-ghosibu bimithli in kana lahu, maka ghosib, seseorang yang menghosib itu wajib menanggungnya dengan sepadanya barang tersebut, yakni barang yang digosok. Ayil maksubi mithlun, jika memang terdapat mithil. Jadi ketika barang yang kita gosok itu rusak, maka kita wajib mengembalikannya dengan mithilnya, atau dengan perumpamaan contoh kita mengambil sepatu. Nah, terus sepatunya yang kita gosok itu sudah kita pakai terus rusak. Nah, kita bisa mengembalikannya dengan bimalin, dengan cara mithilnya. Perumpamanya ketika sepatunya harganya 100.000, maka kita harus mengembalikan dengan bimalinnya itu harus 100.000 dengan mithilnya. Wal asohu ayal mithli ma hasorohu kaila awasnu. Adapun yang lebih sah bahwa sesungguhnya barang mithil itu adalah barang-barang yang dapat diukur dengan takaran atau timbangan. Wajaza assalamu fihi kanu hasin wa qutnin la gholiyatu wa majnun. Serta sah menjadi muslam fi atau barang pesanan seperti tembaga, kapas dengan air susu dan maknun tidak termasuk barang misil. Wa dzakarul musannifu dhamanal muttaqawwam fi qawli aw dhaminahu bi qimatihi in lam yakul lahu mithlun. Kemudian Kiai Musonif menerangkan tentang doman atau penanggungan al-mutakawim, tentang keterangan mutakawim atau yang dihargakan tadi. Ilam yakul lahu mithlun bi arkani mutakawim. Di dalam perkataannya atau penghosop menanggung maksub barang yang digosok dengan harga bila maksub itu tidak terdapat sepadanya, yaitu dengan menghargakan maksub. Jadi kita
tadi yang sudah saya katakan boleh mengganti barang dengan bimalin. Ini ada keterangan tambahan, yaitu ketika tidak ada barang misilnya. Jadi ketika kita tadi seperti kasus yang tadi sepatu, misal sepatu Converse, nah terus kita boleh mengganti dengan bimalin, dengan uang, ketika tidak ada barang yang sepadannya, yaitu sepatu Converse tadi. Waqtalafat qimatuhu aktsara ma kanat min yaumil ghusbi ila yaumit talaq. Harga maksub dapat berbeda dengan bentuk harga yang lebih tinggi dari hari penghosopan sampai hari kerusakan. Jadi kita menghargai maksub, barang yang dihosop, itu kita dengan pada saat harga maksub itu kita ambil. Jadi ketika contohnya emas itu kan harganya naik turun. Semisal kita menyolong emas atau mengambil emas atau mencuri emas pada tanggal, semisal pada tanggal 1 Januari itu emas lagi turun, terus kita ketahuan pada tanggal 5 Januari itu emas harganya lagi naik, maka kita si hosib ini mengembalikan maksub kepada seseorang yang dihosop, itu hargai emasnya itu pada saat kita mengambil si maksub ini pada tanggal 1 Januari. Jadi kita tidak membayar dalam keadaan pas naik, melainkan pada keadaan yang turun tadi pada saat tanggal 1 Januari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.